Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kita. Selamat datang di Happy Nam dengan Nurul di sini. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya sudah 3 tahun, 10 bulan tinggal di Jerman. Buat yang selalu nonton channel ini, terima kasih banyak ya atas support kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen ya di bawah. Seperti yang kalian baca di judulnya, hari ini aku mau membahas tentang cara perpanjang paspor di Kedutaan Indonesia di Jerman. Kemarin aku ngurus paspor itu di Kedutaan Indonesia di Frankfurt ya. Mungkin di Kedutaan Indonesia yang ada di kota lain berbeda ya, tapi aku juga kurang tahu. Tapi seenggaknya kurang lebihnya tuh hampir sama. Dokumen apa aja yang kalian butuhkan untuk perpanjangan paspor di Kedutaan Indonesia di Jerman? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, kalau udah urusan sama buatan dokumen-dokumen, perpanjangan atau pengurusan dokumen itu ke hal yang agak ribet ya. Karena semuanya tuh harus benar-benar terperinci dan ada. Karena salah satu aja yang nggak ada itu tuh bisa menolak pembuatan dokumen yang kita inginkan. Tips dari aku, kalian sebaiknya menyediakan satu folder. Mungkin bisa kayak gini. Terus di dalamnya tuh bisa kayak ada lembaran kertas-kertasnya gitu yang disisipin. Nah kayak gini contohnya. Yang disisipin sama dokumen-dokumen apa yang kita perlukan per tema. Jadi misalnya tema pajak, tema apapun itu, semuanya tuh terperinci. Bahkan sampai ke kopi itu tuh bener-bener sangat bagus teman-teman. Ini aku sangat rekomendasi. Untuk perpanjangan paspor, karena aku juga membutuhkan paspor lama aku terkait nomornya ya. Untuk penggantian izin tinggal aku di Jerman, makanya tuh aku tetap dapat paspor lama aku meskipun aku udah dapat paspor baru. Untuk lebih detail tentang apa aja sih bedanya paspor lama sama paspor baru, aku udah pernah loh bikin reelsnya di Instagram aku, ada di kolom deskripsi ya, kalian tinggal klik dan langsung cari deh tentang perbedaan paspor lama dan paspor baru gitu ya. Ini aku tetap pegang dua ya, tapi tetap yang paspor lama tuh dia tuh kayak digunting kayak gini yang menunjukkan kalau dia tuh udah nggak berlaku. Nah, jadi kalau mau booking tiket tetap pakai paspor baru, paspor lama dan paspor baru, dua-duanya punya nomor yang berbeda ya. Oke, langkah pertama adalah bikin janji temu dulu di Kedutaan Indonesia di website kedutaan yang kalian ingin kunjungi. Karena aku pengennya di Kedutaan Frankfurt, jadi aku harus buka Kedutaan Indonesia untuk wilayah Frankfurt dan bikin janji temu di sana. Aku habis paspornya tuh bulan Maret, tanggal 1 Maret. Jadi aku bikin janji temunya itu di bulan Desember. Lebih awal dari itu janji temunya tuh biasanya ditolak. Kita tetap bisa ngambil tapi nanti ada balasan emailnya tuh ditolak karena masa berlakunya tuh masih lumayan panjang gitu. Nah, kalau udah ambil janji temu, kita akan dikirimin email konfirmasi kalau janji temu yang kita minta itu diterima apa enggak. Nah, kalau udah diterima, kita akan dapat email seperti ini dan ini harus di-print gitu ya. Dan dibawa sekalian ketika kita udah ke kedutaan sebagai tiket masuk gitu. Karena masa habis paspor aku sama masa habis izin tinggal aku di Jerman kemarin itu sama, tanggal 1 Maret. Jadi izin tinggal habis tanggal 1 Maret, paspor juga habis tanggal 1 Maret. Jadi aku membawa printan janji temu aku di kantor imigrasi kalau aku tuh butuh paspor baru aku itu tuh sebelum tanggal 1 Maret. Jadi dengan membawa bukti termin dari kantor imigrasi, jadi Kedutaan Indonesia tuh bisa lebih ibaratnya tuh kayak memprioritaskan. Nah, salah satu alasannya juga kenapa paspor lama tuh tetap diberikan meskipun nanti akan keluar paspor baru kan, karena di izin tinggal kita itu yang tertera tuh nomor paspor lama. Pas penggantian atau perpanjangan izin tinggal di Jerman, dua-duanya harus tetap dia bawa, paspor lama dan paspor baru. Karena mereka punya dua nomor yang berbeda nih paspor ini kan. Aku bacain ya untuk yang perhatiannya nih. Warn-nya, tidak lengkapan dokumen akan berakibat pemohon tidak dapat dilayani dan harus membuat jadwal baru. Kalau kita mau ngambil jadwal baru itu, kalau misalnya kita ngambil janji temu hari ini bisa dapat minggu depan, itu tuh nggak ada garansi sama sekali. Bisa jadi kita ngambil janji temu hari ini untuk 2 atau 3 bulan ke depan. Jadi kita tuh bener-bener harus prepare dan harus hati-hati. Mendingan kita nyiapin berkas yang lebih daripada kurang kayak gini karena harus bikin janji temu baru kan. Nggak boleh. Kami tidak melayani jasa fotokopi dan penjualan perangko. Tapi sejauh ini sih nggak perlu ada penggunaan perangko sih untuk perpanjangan paspor. Paling fotokopi, semua berkas itu aku fotokopi sesuai dengan yang berapa banyak jumlah kopi yang mereka minta. Nah, kalaupun ada berkas yang nggak ditulisnya nggak perlu difotokopi gitu kan, tetap aku fotokopi 1 gitu buat jaga-jaga gitu kan. Kami tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen. Ini untuk yang memilih
ngirim paspornya ke tempat tinggal mereka daripada ngambil langsung gitu. Kalau kemarin aku ngambil langsung karena kan aku butuhnya 1 Maret, sedangkan janji termin aku tuh tanggal 11 bulan Januari. Prepare kalau jangan sampai terjadi kehilangan ini, ngurusnya tuh lama banget lagi gitu kan. Jadi mending aku ngambil sendiri. Pendamping atau orang yang tidak berkepentingan dimohon menunggu di luar gedung KJRI. Dan di situ tuh depan KJRI Frankfurt itu tuh bener-bener kayak jalan raya besar gitu, nggak ada tempat neduh gitu, nggak ada cafe juga. Kalau kalian datang sama pasangan, mending kalian pakai mobil supaya pasangannya tuh tetap diem di mobil. Kasian juga kalau misalnya naik bus gitu, ngapain di luar tuh berdiri 20 menit, setengah jam, 1 jam mungkin gitu kan. Nah, ini nih dokumen yang harus kita lengkapi. Hasil print konfirmasi email ini yang seperti aku bilang tadi. Ini email persetujuan kalau janji temu kita disetujui itu harus di print di 1 lembar aja cukup. Hasil print email lapor diri kedatangan. Jadi prosesnya gini, kita masuk ke portal Peduli WNI, isi data diri kita gitu. Si portal Peduli ini akan ngirim kita email konfirmasi kalau permohonan kita tuh sedang diproses. Email pertama yang kita dapetin tuh email itu. Nanti 1 atau 2 bulan kemudian kita akan dapat lagi nih email kalau ternyata kita tuh udah berhasil didaftarin sebagai WNI yang tinggal di luar negeri. Tapi kemarin karena aku belum punya email itu yang berhasil didaftarin itu, aku cuman bawa print email yang menyatakan kalau aku tuh berkasnya tuh sedang diproses. Dan ternyata itu nggak apa-apa, masih diterima juga. Tapi lebih baik kalau misalnya kalian bikin juga sekarang email dari portal Peduli WNI ini, kalian kasih bintang kalau itu tuh penting buat kalian. Jadi perpanjangan paspor, kalian tinggal print email itu. Karena di email itu ada nomor, ibarat kata tuh kayak nomor KTP kita untuk di portal Peduli WNI itu. Paspor asli, formulir permohonan paspor ditandatangani dan diisi lengkap. Untuk anak di bawah umur, di bawah 17 tahun ya, formulir ditandatangani oleh kedua orang tua. KJRI Frankfurt menerapkan protokol kesehatan dengan aturan 3G. Pilihannya adalah bukti buku vaksin, telah sembuh maksimal 3 bulan, atau menunjukkan hasil tes antigen COVID. Alhamdulillahnya waktu itu aku nggak kena COVID, jadi yang telah sembuh tuh nggak bisa dipakai. Hasil tes antigen aku nggak mau nusuk-nusuk gitu ya, tes sendiri. Aku bawa buku vaksin aku. Aku terakhir di vaksin itu bulan 10 dan itu diterima guys, jadi nggak apa-apa. 1 kali pas foto biometrik 3,5 kali 4,5 cm latar belakang putih atau abu-abu terang untuk formulir. Kemudian 2 kali fotokopi halaman depan paspor. Halaman depan paspor aja ya yang ada data diri kita itu difotokopi 2 kali. 1 kali fotokopi akta lahir. Nah buat kalian nih yang kebetulan nggak bawa akta lahir kalian ke Jerman, itu boleh juga membawa fotokopi ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di Indonesia atau kartu keluarga atau KTP. Terus 1 kali fotokopi izin tinggal atau visa atau paspor asing untuk warga negara ganda yang berlaku. Kemarin itu aku melampirkan fotokopi izin tinggal aku. Bukti transfer 30 euro per 30 euro per permohonan. Susah banget. Biaya layanan kekonsuleran maksimal ditransfer 3 hari sebelum janji temu layanan. Biaya yang sudah ditransfer ke KJRI Frankfurt tidak dapat dikembalikan lagi. Aman-amannya sih 5-3 hari sebelum janji temu baru kita kirim uang buat mastiin kalau permohonan kita tuh bener-bener udah diterima. Di uang kita tuh nggak sia-sia gitu, 30 euro kan lumayan banget. Kita harus melampirkan bukti transfer kan. Kalau kemarin itu aku kan transfernya tuh pakai aplikasi bank aku. Yang aku lampirin itu adalah bukti kalau uangnya itu udah masuk di KJRI Frankfurt melalui app. Jadi aku screenshot, terus aku print. Itu juga udah cukup. Bagi yang ingin menggunakan jasa pos untuk pengiriman paspor baru dan lama, itu kita harus membeli 1 kali paket box DHL yang ukuran XS atau S. Ini tuh ada ekstranya nih, dan 2 kilo paket Mithaftung bis 500 euro. Dan Sendung Sufogung. Tuh dulu aku pernah beli box yang kayak gini, itu tuh harganya sekitar 1 sampai 1,5 euro gitu. Total tuh kalau misalnya kita pakai yang diminta ini, jadi kita harus beli boxnya sama beli kayak asuransi sama paket ekstra yang dimana kita tuh bisa ngelacak paket kita tuh udah ada di mana, 5 sampai 6 euro. Ya bisa dibilang maksimal 10 euro lah gitu hitung-hitungnya. Tapi aku nggak pakai ini, aku kemarin ngambil sendiri di KJRI Frankfurt. Dan ngambil paspornya nggak perlu termin, kita cukup datang ke sana ke resepsionis nyebutin nama kita, udah langsung dikasih paspor lama dan paspor baru kita di dalam ini.
plastik ini. Bagi yang telah menikah atau bercerai di luar negeri, selain di Jerman, harus melampirkan 1 kali fotokopi surat keterangan pernikahan yang diterbitkan oleh perwakilan RI di mana pernikahan Anda berlangsung, sama 1 kali fotokopi paspor pasangan. Bagi yang telah menikah atau bercerai di Jerman, kalau yang tadi selain di Jerman, ini yang untuk poin di Jerman, yang kita butuhkan itu ada 1 kali fotokopi surat keterangan pernikahan yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia di Jerman. Apabila belum pernah mencatatkan pernikahannya di perwakilan RI di Jerman, maka kita harus melampirkan 1 kali fotokopi akta pernikahan atau perceraian, 1 kali fotokopi paspor pasangan, sama 1 kali formulir surat keterangan. Jadi yang kemarin aku lampirin itu adalah fotokopi akta nikah aku, sama fotokopi paspor pasangan aku, yang halaman depannya dimana ada data dirinya dia, sama 1 kali formulir surat keterangan. Ini aku dapetin di portal Peduli WNI tadi. Di 1 kali jalan kemarin, daftar diri aku sama daftar pernikahan aku. Ini bukan fotokopi, tapi yang harus asli dari email yang kita dapatkan dari Peduli WNI itu ya yang harus kita bawa. Kemudian bagi yang menikah atau bercerai di Indonesia, 1 kali fotokopi akta pernikahan atau perceraian sama 1 kali fotokopi paspor pasangan. Nah, tadi kan yang menikah di Jerman nih, butuh 3 dokumen. Fotokopi akta pernikahan, fotokopi paspor pasangan, sama fotokopi surat keterangan yang dari portal Peduli WNI itu kan. Untuk yang menikah di Indo, itu tuh harus melampirkan 1 kali fotokopi akta pernikahan atau perceraian, sama 1 kali fotokopi paspor pasangan. Jadi nggak perlu yang surat keterangan kayak aku kan, yang menikah di sini, karena udah otomatis tercatat di Indonesia. Bagi yang melakukan perubahan nama, 1 kali fotokopi akta ganti nama, atau 1 kali fotokopi buku nikah di mana tertera perubahan nama Anda. Kebetulan aku tuh nikah tapi tidak merubah nama aku, jadi nama aku tetap nama asli, nggak ngambil nama suamiku. Jadi poin ini aku nggak perlu. Banyak orang kan yang ngeganti namanya mereka ngikut nama suami gitu kan. Nah, kalian butuh dokumen ini. Bagi yang pindah alamat atau yang mempunyai visa berbentuk stiker, maka membutuhkan 1 kali fotokopi Anmeldung Bescheinigung. Karena aku dari awal datang ke Jerman sampai saat ini tinggal di alamat yang sama, jadi aku juga nggak butuh poin ini. Bagi anak di bawah umur, surat pernyataan kesepakatan kedua orang tua untuk pengajuan perpanjangan paspor atau paspor baru yang ditandatangani kedua orang tua, 1 kali fotokopi paspor orang tua, 1 kali fotokopi izin tinggal orang tua atau personal Ausweis orang tua yang berwarga negara asing, sama 1 kali fotokopi akta nikah orang tua. Banyak banget ya. Bagi pembuatan paspor pertama kali untuk anak warga negara ganda, ini untuk anak yang hasil pernikahan campur Indo-Jerman, mereka kan punya warga negara ganda nih sampai 17 tahun. Nah, poin ini penting. 1 kali formulir fasilitas keimigrasian ditandatangani kedua orang tua, 2 kali fotokopi paspor asing, 1 kali fotokopi paspor orang tua, 1 kali fotokopi izin tinggal orang tua atau personal Ausweis orang tua warga negara asing. Personal Ausweis itu kayak KTP-nya orang negara asing ya. Sama 1 kali fotokopi akta nikah orang tua. Wah, poin-poin ini bukan untuk aku, tapi mungkin buat kalian yang nonton video ini. Banyak banget kan persyaratannya, jadi harus hati-hati dalam mengurus dokumen. Bener-bener harus teliti, jangan sampai pas di hari H gitu, karena ada 1 fotokopi yang gak ada, atau karena 1 formulir yang gak ada, malah itu bikin permohonan kita tuh gak bisa diterima dan harus bikin janji temu baru yang janji temunya tuh gak ada garansi kalau kita ngambil hari ini dapatnya besok. Dan kemarin untuk perpanjangan ini yang aku bayar 30 euro ini untuk 48 halaman ya. Dan itu aku nggak minta ekstra kalau aku maunya yang 48 halaman. Kan setahu aku ada yang lebih banyak lagi halamannya kan. Tapi aku nggak minta itu karena menurut aku juga cukup sih. Sesuai dengan kebutuhan aku, jadi ya. Terima kasih sudah menonton vlog ini sampai habis. Jangan lupa nih klik subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar bawah. Oh iya, kita juga bisa temenan di Instagram loh. Link Instagram aku ada di kolom deskripsi ya. Semoga kalian suka dengan vlog ini dan semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Cusi!